Pemirsa, Johannes Tanak resmi terpilih menjadi Wakil Ketua KPK menggantikan Lili Pintauli setelah memperoleh 38 suara dan unggul dari I. Nyomanwara. Yang mengejutkan, Johannes mengusulkan pembebasan koruptor dari hukuman penjara jika bisa mengganti kerugian negara hingga 3 kali lipat. Inilah momen saat Johannes Tanak mengikuti Fit and Proper Test tahun 2019, di mana saat itu Johannes Tanak tidak mendapatkan suara alias 0 suara. Namun Johannes tak kapok. Kali ini, pejabat Kejaksaan Agung ini mengubah strateginya. Johannes Tanak menjual konsep koruptor bebas dari hukuman penjara jika mengembalikan uang korupsi 2 hingga 3 kali lipat. Tanak memberi judul Restoratif Justice. Komisi 3 DPR pun kepincut dengan janji Johannes Tanak. Dengan konsep ini, Johannes Tanak lolos mengalahkan pesaingnya di Fit and Proper Test Komisi 3 DPR kemarin. Johannes Tanak dengan meyakinkan merebut 38 suara dari 54 suara anggota Komisi 3 DPR. Timnya melihat wacana restoratif justice di usulan Pak Johannes Tanak tadi gimana Pak? Ya itu kan masih usulan dia. Beliau juga tadi kan menyampaikan, saya juga akan komunikasikan dengan teman-teman. Kalau kita lihat Undang-Undang 19-nya kan tidak ada ruang itu. Tapi bagaimana nanti keputusan pimpinan KPK, ya tentu mereka akan diskusikan. Ya, apakah dibuat juga nanti peraturan KPK, itu urusan internal mereka. Siapa sebetulnya Johannes Tanak dan mengapa mengusulkan pembebasan hukuman penjara untuk koruptor? Johannes merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan memperoleh gelar doktor hukumnya di Universitas Airlangga. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung. Diusulkan oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar. Tahun 2019, Johannes tak lolos di seleksi pimpinan KPK karena tidak mendapatkan suara. Terobosan kali ini yang disebut Restoratif Justice mempertimbangkan karena besarnya biaya penyidikan dan pengadilan kasus korupsi, sehingga menurutnya sebaiknya diganti dengan penggantian uang korupsi 2 hingga 3 kali lipat. Menurut DPR, jabatan Johannes Tanak hanya akan berjalan hingga Desember 2023, karena saat itu DPR akan kembali memilih pimpinan baru KPK. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Aulia Syah Ramadan, Yudi Permana, iNews melaporkan.